Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya niku mung kedap-kedip ketok iki musuhe, ketok iki ora ketok kabeh. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sing nadangi napa sing nyelametke sedaya sahabat-sahabat. Para sahabat, ayo bersembunyi, ayo berlindung di belakang punggung saya sini. Semuanya diselamatkan. Kanjeng Nabi sing nadai pedange serangane musuh. Paling berani Kanjeng Nabi Muhammad. Tampan, wah ya ora usah dihitung. Ora usah dikira-kira Kanjeng Nabi tampane kaya ngopo. Keindahan tubuhnya semuanya indah. Butuh apa lagi untuk alasan untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad? Semuanya sudah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW ini sempurna dalam keindahannya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, melihat kesempurnaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menandakan lambang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kesempurnaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pernah ada orang datang ketemu Kanjeng Nabi itu merasa Kanjeng Nabi menilai Kanjeng Nabi itu jelek, tidak ada. Semuanya mengatakan Kanjeng Nabi itu indah. Sahabat ada yang memuji Kanjeng Nabi itu, saya pernah melihat wajah Rasulullah di saat berbarengan waktu itu malam bulan purnama. Dilihat wajahnya Nabi, setelah itu saya melihat bulan purnama. Di padang pasir niku pun tidak tertutup mendung, jarang mendung. Purnama selalu kelihatan. Kelihatan bulan purnama sama wajahnya Kanjeng Nabi, tidak masih indah. Wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Purnama sebulan cuma sekali. Kanjeng Nabi setiap hari purnama, setiap saat purnama. Nah itu keindahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah Kanjeng Nabi itu Nabi kita, penyelamat kita. Ya. Kalau kita mau mengandalkan amalnya kita, sehari kita sholat 5 waktu, dalam 5 waktu itu yang khusyuk yang mana? Gitu. Khusyuknya sing pundi? Dalam satu hari kita sedekah berapa? Yang ikhlas yang mana? Ya. Yang pasti diterima yang mana? Tidak tahu kita. Amal kita ini selain amal pribadi kita ini, itu semuanya masih gantung. Masih gantung nilainya itu diterima atau tidak, ini tidak tahu. Amal kita semuanya ini belum bisa kita merasakan pede. Wah, wis amalku akeh, pede aku mati saiki. Tidak ada yang berani. Enten mboten sing wani, wah amal kula pun kathah Bib, mati saiki wani aku. Enten mboten sing wani. Enten boten enten sing wani to. Nek enten sing wani di Fatihah sakniki. Nggih. Dites mangke dikafani digawani HP engko WA-an mawon teng kubure piye. Wah jebule ajur Bib nah. Ora iso bali meneh nek wis dikadung dikubur. Nggih. Jadi Rasulullah SAW ini sumber satu-satunya harapan kita syafaat. Dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarudduh. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kemuliaan, pemberian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas semua permintaannya Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi niku fatarudduh, ridho. Sampai Kanjeng Nabi niku ridho. Nah, saat ayat ini turun, Rasulullah SAW berkata sama malaikat Jibril, sesungguhnya aku tidak pernah ridho kalau ada satu umatku masuk ke dalam neraka. Mugi-mugi kita sedaya termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bebas saking neraka. Amin Allahumma amin. Jadi nek Kanjeng Nabi ditawari sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ya Muhammad, aku akan berikan apapun permintaanmu sampai kamu ridho.
Allah memberikan jaminan, memberikan tawaran seperti itu. Kanjeng Nabi niku langsung maturin niku, ya Jibril, saya tidak akan pernah ridho kalau satu umatku saja masuk neraka. Nek dibayangke nek Rifki kula. Rifki, kowe bakal tak kei opo wae sampe kowe ridho? Aku njaluk mobil, omah sing apik, ora mikir wong liya kok. Nek jenengan ngoten, Bos. Sami nggih. Malah luwih parah biasanya. Nggih. Nek Kanjeng Nabi belas ora tau mikir awake dhewe. Ndak pernah memikirkan dirinya sendiri, ndak pernah. Langsung seketika langsung matur, langsung bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, saya ndak akan pernah ridho kalau satu umatku masuk neraka. Satu. Ndak pernah ridho. Berarti apa? Allah akan memberikan sampai Kanjeng Nabi ridho, berarti tidak ada umatnya Kanjeng Nabi satupun yang akan masuk neraka. Amin Allahumma amin. Ini kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ayat niki ditafsirkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa di dalam ayat ini melambangkan kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecintaannya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau setiap semua makhluk di dunia ini, alam semesta ini mencari ridhonya Allah, tapi Allah mementingkan ridhonya Kanjeng Nabi. Sekedap niki ampun kualik niki, hati-hati niki. Maksudnya Gusti Allah niku kepingin gawe senenge Kanjeng Nabi sampai puas ngoten. Bukan berarti wah nek Gusti Allah penting ki ridhone Kanjeng Nabi berarti butuh ridhone boten. Bukan seperti itu. Maksudnya niku pengin gawe seneng karo Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi niku puas, ridho. Ngoten. Tetap posisinya Allah Khalik, pencipta. Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saking senenge kaya presiden ana rakyate sing apik, jasane apik nggo negara, masyarakate dibantu karo padahal dudu bupati, dudu camat, dudu lurah. Tapi dene seneng ewang-ewang. Presiden krungu seneng. Wis kowe njaluk apa sampai kowe seneng. Nah, liyane pengin gawe seneng presiden. Nah, presiden pengin gawe seneng wong sing disenengi Kanjeng karo presiden. Ngono lho Mas. Jabatannya dhuwur pundi tetep presiden. Paham nggih? Saged dipahami nggih, ampun kualik nggih. Mboten terus diwalik napa tauhide mboten. Sampai Kanjeng Nabi niku ridho. Ini Syaikhul Qadir Jilani mengatakan ini bukti dari kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi niku satu-satunya wasilah tercepat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasilah cara sing paling ampuh pusaka yang paling bener-bener ampuh niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW buat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Nabi. Kalau kita ingin mendekat kepada Nabi yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki tanda kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki bab Maulid, jadi kalau ceritanya tentang bab Maulid. Terakhir Imam Syafi'i radhiyallahu anhu niku mengatakan bahwa dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dalam ayat ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan tentang kecintaannya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam niku diutak-atik diciptakan kun fayakun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW
dari penafsiran ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Nabi Adam, setelah Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud. Untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud hanya sekali. Tapi yang membangkang antara iblis dan malaikat, yang membangkang adalah iblis. Malaikat taat. Ya cuma sekali itu sujudnya. Selesai sudah. Karena itu perintah dari Allah dilakukan. Menandakan bahwa Nabi Adam ini makhluk yang mulia. Lebih mulia dari malaikat. Tapi iblis membangkang. Lah dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna, fi'ilnya apa? Mudhari. Maknanya apa? Yusholluna ini berkelanjutan. Selalu terjadi, selalu apa? Selalu dilakukan. Berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat untuk atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersolawat untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita orang-orang beriman diperintahkan untuk bersolawat dan ucap salam yang hormat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kandungan ayat ini diterjemahkan oleh Imam Syafi'i, ditafsirkan oleh Imam Syafi'i bahwa ini menunjukkan kemuliaan. Selalu Allah dan para malaikatnya ini bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Selalu, jadi dari mulai diperintahkannya turunnya ayat ini sudah selalu bersalawat untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Sampai sekarang, sampai nanti, sampai hari terakhir, sampai Allah mengangkat kanjeng Nabi Muhammad SAW disandingkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman sholawatnya Allah kepada kanjeng Nabi niku boten seperti kita memaos sholawat Allahumma sholli ala, kita membacakan doa sholawat kepada kanjeng Nabi boten. Allah langsung memberikan rahmat yang besar untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau kita bersolawat pun kita bukan bersolawat, kita meminta sama Allah untuk bersolawat. Ya kan? Lafadznya solawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyuwun kan ya Allah. Nah itu orang dia apa kok solawat ini arep ngeki apa? Kalau kanjeng Nabi. Kita cuma minta ya Allah, tambahkanlah solawat. Solawatlah untuk bersolawatlah engkau kepada junjunganku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta sama Allah, bukan kita yang bersolawat. Kita membaca doa solawat untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat itu akan kembali kita mendapatkan fadilahnya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, keindahan kanjeng Nabi sungguh luar biasa. Kesempurnaan kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah sempurna di mata Allah dan di mata semua mata yang pernah memandang, mengatakan kanjeng Nabi itu sempurna. Itu anugerah terbesar buat kita sebagai umatnya. Mau kita ini bagaimana, mau mendekat atau menjauh itu terserah kita. Kalau kita mau mendekat sama kanjeng Nabi, berarti kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintunya Allah ya lewat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau jauh ya kita yang rugi besar. Kita punya masalah apa, lewat pintu kanjeng Nabi mencari ridho Allah lebih mudah. Ya, sholawat ini amalia sholawat, kita kan mendekatkan pada kanjeng Nabi kan lewat sholawat. Kita mau pengen hajat apa, lewat kanjeng Nabi kita baca sholawat, insya Allah lebih mudah. Kita pengen hajat yang cepat, kita pengen hajat yang besar, kita punya hajat yang khusus, kita pengen umur barokah, kita pengen keluarganya baik, kita pengen rezeki melimpah barokah, kita pengen apa, lewat sholawat. Karena pengabulan doanya lebih cepat.
karena kecintaannya Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kitanya jauh sama Kanjeng Nabi ya jauh. Istilahnya niku ibaratnya orang dalamnya kita ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dalamnya kita di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau masuk surga lewat orang dalam bisa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pasti Kanjeng Nabi, surga itu atas apa sertifikatnya? Atas namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya Kanjeng Nabi, orang dalamnya kita. Lah itu Nabi kita lah. Kita sudah tinggal mau mengakui dan mau DP mau deket-deket sama Kanjeng Nabi apa enggak. Itu terserah kita. Dan alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita membaca maulid bergembira atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tambah dekat kita, diri kita, keluarga kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.